Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal fokus ke satu bab yang cukup spesifik ya, dari materi yang udah Anda bagiin. Ini bab 6 dari buku The Immortal Mind, karya Michael Egnor dan Denise O'Leary. Bukunya sendiri kan secara umum ngomongin kemungkinan pikiran manusia itu lebih dari sekedar aktivitas otak ya, malah sampai ke gagasan jiwa abadi gitu. Betul. Dan bab 6 ini judulnya, cukup provokatif. Giliran para skeptis di mikrofon. Jadi, ya bab ini memang khusus buat ngebahas dan juga mencoba menjawab berbagai keraguan, berbagai penjelasan alternatif yang biasanya muncul dari kalangan skeptis soal fenomena NDE atau pengalaman mendekati kematian. Nah, itu dia. Jadi, misi kita sekarang ini ya, membedah argumen-argumen skeptis tadi. Gimana argumen itu disajiin, terus gimana buku ini nanggepinnya, berdasarkan sumber yang ada di kita ini. Coba kita lihat ya, gimana buku ini melawan keraguan itu. Langsung aja deh. Iya, penting banget sih emang buat paham dulu sudut pandang skeptisnya ya. Kayak yang dikutip di bab ini dari Carl Sagan, astronom itu, dia bilang, banyak orang kan pengen percaya ya ada hidup setelah mati. Tapi ya harapan aja kan, belum tentu bukti. Nah, para skeptis ini biasanya nyari penjelasan NDE yang murni, materialis. Materialis di sini maksudnya, mereka nyari penjelasan yang cuma melibatkan proses fisik atau psikologis yang udah kita kenal aja, yang ada di otak, di tubuh gitu, tanpa perlu bawa-bawa konsep jiwa atau kesadaran di luar otak, gitu bukan? Persis, intinya gitu. Semua fenomena mental, mau seaneh NDE sekalipun, itu harusnya bisa dijelasin pakai mekanisme biologis atau kimiawi otak yang bisa diukur. Nah, kerangka berpikir ini yang mau coba ditantang sama buku ini di bab 6. Oke, oke. Mari kita masuk ke argumen skeptis yang pertama dibahas. Salah satu ide awal nih yang juga dipopulerkan Sagan tadi soal pengalaman terowongan cahaya di NDE. Katanya mungkin itu cuma ingatan bawah sadar pas kita lahir dari gelap rahim terus keluar ke cahaya terang. Kalau dipikir-pikir kayaknya masuk akal juga ya sekilas. Emang kedengarannya puitis sih, dan kayaknya intuitif gitu ya. Tapi penulis buku ini, dia merujuk ke kritiknya Susan Blackmore di catatan kaki sumber Anda. Dia nunjukin ada beberapa masalah mendasar sama teori ingatan kelahiran ini. Pertama nih, dari sisi fisiologisnya aja, bayi baru lahir itu kan sistem visual sama kemampuan konseptualnya belum cukup matang ya buat ngebentuk dan nyimpen memori sadar yang detail, kayak gitu. Oh, jadi kapasitas biologisnya aja belum nyampe gitu ya buat ngerekam pengalaman serumit itu jadi memori. Iya, betul. Otak sama sistem sarafnya kan masih berkembang banget. Terus poin kedua, deskripsi pengalaman terowongan di NDE itu sendiri, soal kecepatannya, detail visualnya, perasaan yang muncul, itu seringkali beda banget secara kualitas sama apa yang dialami bayi pas proses lahiran normal. Jadi, ya argumen di buku ini bilang, analogi ingatan kelahiran ini kayaknya kurang pas lah buat jelasin NDE. Baiklah, kalau penjelasan ingatan kelahiran ini dianggap kurang nendang sama penulisnya, pasti ada argumen skeptis lain dong. Salah satu yang sering banget muncul dan dibahas juga di sini, itu ide kalau NDE cuma wishful thinking, angan-angan aja. Sumber Anda kan nyebut rasional wiki tuh, yang spekulasinya ya karena orang pengen banget hidup setelah mati, ditambah mungkin ada kerusakan otak yang bikin dia nggak sadar kalau itu cuma mimpi. Jadi kayak, otak muter film terakhir yang paling enak ditonton sebelum bener-bener mati gitu. Nah, ini argumen yang umum banget kita dengar. Tapi tanggapan di bab 6 ini cukup menarik juga. Ada beberapa poin buat nyanggah. Poin pertama, dan ini dianggap penting banget sama penulisnya, itu fakta bahwa banyak laporan NDE yang paling detail, paling kaya cerita, itu justru kejadian pas aktivitas otak secara klinis udah nggak kedeteksi, atau minimal banget. Kayak pas orang henti jantung, terus rekaman EEG-nya datar. EEG dater itu kan artinya nggak ada aktivitas listrik otak yang keukur sama sekali ya. Kedengerannya kok mustahil ya bisa berangan-angan dalam kondisi kayak gitu. Tapi apa kita bener-bener yakin nih nggak ada aktivitas super minimal yang lolos deteksi tapi cukup buat micu semacam mimpi terakhir? Gimana buku ini negesin poin soal nggak adanya aktivitas otak ini? Pertanyaan bagus tuh. Penulisnya nekenin gini, dalam kondisi henti jantung klinis dengan EEG datar, secara medis ya, kapasitas buat proses kognitif yang kompleks, kayak bikin cerita atau ngayal gitu, itu dianggap nggak ada.
Itu berdasarkan pemahaman neuroscience kita sekarang. Terus poin kedua yang diajuin itu data penelitian, termasuk yang dikutip dari neuroscientist Christoph Koch. Penelitian itu nunjukin kalau NDE dialami sama orang dari berbagai latar belakang kepercayaan loh. Mau dia religius, ateis, agnostik, frekuensinya relatif sama aja. Ini kan nantang ide kalau NDE itu cuma proyeksi dari keyakinan yang udah ada sebelumnya. Oh, jadi bukan cuma orang yang emang udah ngarep masuk surga aja yang ngalamin ya? Statistiknya nggak nunjukin korelasi sekuat itu. Terus poin ketiga, isi NDE-nya itu sendiri nggak selalu sejalan sama harapan atau keyakinan pribadi orang yang ngalamin. Di bab ini ada contoh kasus tuh, pria Israel di catatan kaki, yang NDE-nya malah bikin dia nggak nyaman karena bentrok sama pandangan ateisnya dia sebelumnya. Jadi argumen buku ini, NDE itu bukan sekedar mimpi indah yang bisa dipesan sesuai selera gitu. Menarik juga ya poin kalau pengalamannya malah bisa nantang keyakinan awal. Oke deh, nah kita pindah ke penjelasan skeptis lain yang juga populer banget. Kekurangan oksigen di otak atau hipoksia. Pas lagi krisis medis kan, otak kurang oksigen tuh. Terus katanya ya timbul halusinasi atau pengalaman aneh mirip NDE. Gimana tanggapan buku ini? Apalagi kan dokter Egnor ini ahli bedah saraf ya. Pasien dengan kondisi hipoksia otak, dia jelasin di bab ini kalau gejala klinis hipoksia yang dia lihat sehari-hari itu ya beda banget sama apa yang dilaporin orang pas NDE. Bedanya Di mana tuh? Gejala hipoksia yang umum itu kayak gimana sih? Gejala hipoksia yang tipikal, kata dia, itu biasanya pasien jadi bingung parah, terus ngerasa takut dan panik banget, disorientasi total sama waktu dan tempat, penglihatan sama pendengarannya kabur, terus hilang, memorinya juga rusak parah. Pasien biasanya gelisah, ngomongnya nggak nyambung, susah diajak komunikasi. Wah, itu kedengarannya jauh banget ya sama laporan NDE yang seringnya ngomongin soal damai atau pikiran jernih gitu. Jauh banget. Justru ini inti paradoksnya yang ditekenin sama penulis. NDE itu sering banget dideskripsiin sebagai momen di mana pikiran jadi jernih luar biasa. Dapat pemahaman mendalam yang tiba-tiba, ngerasain damai atau cinta kasih yang meluap-luap, memorinya juga tajam banget dan terstruktur. Jadi argumennya gini, hipoksia secara klinis itu kan ngerusak fungsi kognitif. Tapi NDE malah dilaporkan ningkatin kejernihan mental. Ini kan teka-teki gede kalau kita mikirnya pikiran itu 100% hasil kerja otak yang sehat. Kontradiksi yang tajam ya antara efek hipoksia klinis sama deskripsi NDE. Lalu gimana dengan argumen kalau NDE ini cuma imajinasi aja yang jelas banget atau halusinasi biasa? Mungkin kepengaruh film, buku, atau budaya populer gitu. Penjelasan soal halusinasi ini juga dibahas tuntas kok di bab 6. Penulisnya nunjukin beberapa fenomena dalam NDE yang kayaknya susah dijelasin kalau itu cuma halusinasi internal aja. Salah satu yang paling sering diangkat itu namanya persepsi veridikal. Persepsi veridikal. Bisa dijelasin dikit nggak maksudnya apa? Persepsi veridikal itu gini, ini klaim di mana seseorang yang lagi NDE pas badannya secara klinis gak sadar atau bahkan udah dinyatakan mati, tapi dia ngelaporin bisa ngelihat atau denger kejadian nyata yang terjadi di sekitar badan fisiknya, misalnya di ruang operasi atau di lokasi kecelakaan. Nah, detail yang dia laporin ini nanti bisa diverifikasi bener apa enggaknya sama saksi mata atau catatan medis setelah orangnya sadar lagi. Wah, ini klaim yang luar biasa sih. Ada contoh spesifik yang dibahas di buku? Ada. Buku ini nyebut studi dari peneliti kayak Michael Sabom sama Penny Sartori. Studi Sabom itu misalnya nemuin kalau pasien henti jantung yang ngalamin NDE itu bisa ngejelasin detail prosedur resusitasi mereka jauh lebih akurat dibanding kelompok kontrol, yaitu pasien henti jantung yang nggak ngalamin NDE. Terus ada contoh kasus terkenal dari bukunya Sabom, Light and Death, soal pasien namanya Maria. Pas NDE dia ngeliat detail spesifik sepatu tenis yang ketinggalan di luar ruang operasi. Sesuatu yang mustahil dia tahu kan dari posisi tidurnya, apalagi dalam kondisi nggak sadar. Peneliti lain Pim van Lommel juga nyatet kalau kesadaran yang tetap ada pas henti jantung ini anomali banget, susah dijelasin sains konvensional saat ini. Selain persepsi veridikal tadi, ada juga fenomena ketemu sama orang yang udah meninggal. Ini sering banget dilaporin pas NDE. Yang bikin makin bingung buat penjelasan halusinasi murni, itu ada kasus-kasus yang sama peneliti Bruce Grayson disebut fenomena peak in Darien. Jadi orang pas NDE ketemu sama kerabat yang baru aja meninggal, padahal kabar meninggalnya kerabat itu belum nyampe ke dia, belum dia tahu sama sekali.
Ini kan susah ya dijelasin cuma sebagai memori yang muncul lagi, wong informasinya aja belum ada di otaknya. Oh, jadi bukan cuma manggil memori orang yang udah dikenal aja, tapi kadang ada unsur informasi baru yang belum diketahui gitu ya? Itu klaimnya. Dan ini dianggap tantangan lain buat teori halusinasi. Terakhir, soal sifat pengalaman NDE itu sendiri. Halusinasi karena penyakit, kayak skizofrenia, atau karena obat, itu biasanya digambarin kacau. Kepotong-potong, nggak logis, seringnya malah serem atau aneh. Nah sebaliknya NDE, meskipun isinya luar biasa ya, sering dilaporin punya struktur cerita yang jelas, nyambung, logis secara internal, dan ninggalin kesan mendalam sebagai pengalaman yang nyata. Banyak yang ngalamin, pakai istilahnya Grayson tadi, NDE itu rasanya lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Perbedaan kualitasnya signifikan banget ya. Oke, mari kita geser ke penjelasan lain yang juga sering diajuin, aktivitas nggak normal di otak, khususnya kejang di lobus temporal atau temporal lobe seizures, TLS. Ada klaim kan kalau eksperimen stimulasi otak oleh Wilder Penfield yang dibahas di bab lain buku ini, itu bisa micu sensasi mirip NDE, jadi mungkin NDE itu semacam kejang otak aja. Penulis buku ini nolak hubungan langsung antara TLS sama NDE klasik ya. Ada beberapa argumennya. Pertama, gejala khas TLS yang udah dikenal di neurologi kayak sensasi deja vu, nyium bau aneh, seringnya nggak enak, tiba-tiba takut tanpa sebab, atau persepsinya terdistorsi, itu secara umum beda banget sama laporan NDE yang biasanya kayak makna, seringnya positif, dan sifatnya transenden. Jadi lagi-lagi fenomenologinya atau deskripsi pengalamannya dianggap nggak cocok gitu ya? Betul. Terus argumen kedua, yang dianggap lebih kuat nih, itu kondisi otak pas NDE terjadi. Kayak yang udah kita singgung tadi, banyak NDE dilaporin terjadi pas aktivitas listrik otak minimal banget atau nggak ada sama sekali, IEG-nya datar. Ini kan kondisi yang kebalikan banget sama kejang otak, di mana malah terjadi lonjakan aktivitas listrik yang kacau dan berlebihan. Jadi susah ngebayangin NDE disebabin kejang kalau aktivitas listrik otaknya malah mati. Penulis juga nambahin catatan dari Penfield sendiri yang ngaku kalau dia tuh nggak pernah bisa menstimulasi pikiran abstrak atau kehendak bebas, inti kesadaran diri kita, lewat elektrodanya. Paling cuma sensasi, emosi, atau memori aja. Oke, jadi argumen buku ini intinya di ketidakcocokan antara gejala klinis TLS yang dikenal sama deskripsi NDE plus kondisi otak pas NDE seringnya malah kebalikan dari kejang. Sip. Tinggal satu penjelasan skeptis utama lagi nih yang dibahas di bab 6, efek obat-obatan. Contohnya anestesi kayak ketamin kan bisa bikin rasa disosiasi atau keluar tubuh gitu ya. Mungkin nggak sih NDE itu cuma efek samping obat aja? Ini juga ditanggepin di bab ini. Ada beberapa sanggahan. Pertama, secara fakta aja, mayoritas NDE yang dilaporin itu kejadiannya di luar konteks pemberian obat spesifik kayak ketamin, banyak yang kejadiannya spontan karena kecelakaan, serangan jantung di rumah, dan sebagainya, di mana nggak ada obat-obatan pemicu disosiasi yang terlibat. Jadi obat nggak bisa ngejelasin semua kasus NDE dong ya? Nggak bisa ngejelasin mayoritas kasusnya, menurut argumen ini. Kedua, ada perbedaan kualitas lagi nih. Pengalaman karena ketamin, meskipun bisa aneh dan kayak di luar tubuh, seringnya digambarin nama penggunanya sebagai halusinatif, kacau, nggak terstruktur, kadang malah bikin takut. Ini beda sama narasi NDE yang seringnya teratur, nyambung, dan punya makna mendalam buat yang ngalamin. Terus gimana dengan persepsi orang yang mengalaminya sendiri terhadap nyata atau enggaknya pengalaman itu? Nah, ini poin ketiga yang penting. Orang yang lagi dibawa pengaruh ketamin atau obat psikoaktif lain, itu kan umumnya sadar ya kalau mereka lagi nge-fly atau ngalamin efek obat. Mereka tahu sensasi aneh itu karena zat kimia. Sebaliknya, orang yang ngalamin NDE itu hampir selalu secara universal ngotot kalau pengalaman mereka itu nyata. Bukan mimpi, bukan halusinasi, tapi peristiwa nyata. Bahkan kayak yang dikutip dari Grayson tadi, rasanya super nyata. Keyakinan akan realitas pengalaman ini kuat banget dan menetap. Kalau gitu, setelah kita bahas satu-satu nih berbagai argumen skeptis tadi, apa ya rangkuman utamanya dari bab 6 giliran para skeptis di mikrofon ini? Kayaknya penulisnya secara sistematis banget ya mencoba ngebantah penjelasan-penjelasan materialis yang paling umum buat NDE. Iya bener, rangkumannya gini. Bab ini tuh ngakuin kalau faktor fisiologis kayak kondisi otak dan psikologis kayak harapan atau rasa takut, itu pasti ada perannya dalam konteks krisis medis yang micu NDE. Nggak bisa dipungkiri.
Tapi argumen utamanya adalah penjelasan materialis murni yang cuma ngandelin proses fisik di dalam otak aja, itu dinilai nggak cukup buat ngejelasin semua aspek fenomena NDE secara memuaskan. Ada yang kurang gitu. Aspek-aspek mana nih yang dianggap paling susah dijelasin pakai kerangka materialis murni nih menurut bab 6? Terutama beberapa aspek kunci yang diulang-ulang terus sih. Pertama, itu tadi, persepsi veridikal kemampuan ngelaporin detail akurat lingkungan fisik pas otak harusnya nggak fungsi. Kedua, pertemuan spesifik sama orang yang udah meninggal kadang malah dapat info yang belum diketahui sebelumnya. Ketiga, kejernihan mental dan kognitif yang dilaporkan selama NDI, yang kejadiannya justru pas otak lagi kritis atau nggak aktif. Itu kan paradoks. Dan keempat, efek transformasi positif jangka panjang ke nilai-nilai dan pandangan hidup seseorang setelah NDI yang seringkali dalam banget. Nah, bab ini nyajiin fenomena-fenomena ini sebagai tantangan serius buat pandangan kalau kesadaran itu ya cuma produk sampingan aktivitas otak yang bisa diukur aja. Ini benar-benar bikin kita mikir ya. Ada satu pertanyaan reflektif yang menarik banget nih buat Anda renungkan. Kalau kita terima laporan bahwa pengalaman NDI yang paling kompleks dan kaya makna ini bisa terjadi dan bahkan sebagian bisa diverifikasi selama periode di mana aktivitas otak secara medis dianggap berhenti total atau minimal banget, kayak EEG datar tadi. Apa artinya ini buat pemahaman kita tentang kesadaran itu sendiri? Sejauh mana sih kesadaran kita ini benar-benar terikat sama mesin biologis otak kita yang bisa kita ukur? Sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.